Nah, ini baru tepat. Laga Timnas Indonesia versus Filipina di Match Day. Keempat grup B Piala AFF 2024 harus diulang pada hari Selasa, 23 Desember 2024. Karena wasit terbukti melakukan 5 kecurangan yang merugikan Timnas Indonesia. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, laga hidup mati antara Indonesia versus Filipina di Piala AFF 2024 yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 21 Desember 2024. Berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Filipina. Namun, baru-baru ini beredar kabar kalau kemenangan Filipina itu dibatalkan karena Filipina menang berkat penalti tidak sah yang dilesatkan oleh Bjorn Martin Christensen pada menit ke-63. Dengan demikian, pertandingan Indonesia versus Filipina harus diulang. Beragam kontroversi memang terjadi dalam laga panas tersebut, sehingga menjadi sorotan juga menuai kritik tajam dari netizen di media sosial. Salah satu yang paling disoroti oleh netizen adalah mengenai sejumlah drama yang dilakukan oleh pemain Filipina selama 120 menit pertandingan. Selain itu, sikap wasit yang memimpin pertandingan, yakni Koji Takasaki juga tak kalah mendapat hujatan. Keputusan Takasaki untuk memberi kartu merah kepada Muhammad Ferrari pada menit ke-42 dianggap netizen kurang tepat. Sebab keputusan tersebut dibuat setelah Ferrari mendapat provokasi dari pemain Filipina, Amani Aguinaldo. Kapten kesebelasan Filipina tersebut terlihat mengalungkan tangannya ke leher Ferrari sebelum Arhan Pratama melesatkan lemparan ke dalam. Hal itu membuat Ferrari kesal dan mengarahkan sikutnya ke area sekitar wajah Aguinaldo, sehingga membuat kapten Filipina tersebut pura-pura kesakitan dengan langsung menutup wajahnya dan tersungkur. Netizen di media sosial X pun banyak yang memberi komentar pedas mengenai keputusan ini. Ada yang menilai bahwa kartu merah tak perlu diberikan kepada Ferrari oleh wasit Takasaki, sebab gangguan sengaja diberikan oleh Aguinaldo. Satu lagi keputusan wasit Koji Takasaki yang dianggap merugikan Indonesia adalah tatkala ia menetapkan handsball kepada pemain Indonesia. Ia pun bersemangat menunjuk titik putih di kotak penalti. Namun, penalti tak langsung dieksekusi oleh pemain Filipina, sebab sang wasit masih berkomunikasi dengan wasit VAR. Melihat dari tayangan replay, bola terlihat tak mengenai tangan ataupun dada pemain Indonesia. Arah bola pun berbelok arah dan langsung mengarah ke penjaga gawang. Namun, apa boleh dikata? Wasit Koji Takasaki tetap memberikan penalti kepada Filipina dan membuahkan skor yang membawa tim tersebut melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Keputusan penalti tersebut tentu tak dapat diterima dengan mudah oleh pemain, supporter, maupun netizen Indonesia. Di media sosial, netizen pun melayangkan komentar pedas dan tajam kepada sang wasit. Dari tahun ke tahun, Timnas selalu dikerjai wasit. Jangan harap Indonesia bisa juara kalau wasit gak netral, tulis netizen. Kurang beruntung, apalagi pas lawan Filipina ini wasit bapuk parah, komentar netizen lainnya. Dengan kesalahan-kesalahan di atas yang terbukti dilakukan dengan sengaja oleh wasit, maka netizen Indonesia pun menuntut agar pertandingan tersebut diulang dan dipimpin oleh wasit yang netral. Laga ini harus diulang. Wasit jelas-jelas sudah merugikan Timnas Indonesia. Kalau pihak AFF nggak berani mengulang pertandingan, sebaiknya kita keluar dari Federasi AFF. Bunyi tuntutan netizen Indonesia. Lantas gimana pendapat kalian guys? Setuju tidak jika laga tersebut diulang? Atau sebaiknya Timnas Indonesia keluar dari AFF? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Langsung jadi bahan tertawaan negara-negara se-Asia Tenggara, tim sekelas Malaysia kebobolan 2 gol oleh Timor Leste, yang notabene adalah tim terlemah di Piala AFF 2024. Bahkan buntut dari permainan buruk skuad Harimau Malaya ini, fans mereka dikabarkan turun ke jalan untuk lakukan aksi protes besar-besaran, menuntut pelatih timnas Malaysia, Paumarti Vicente, dipecat sekarang juga. Pada tersebut, Malaysia yang tampil sebagai tuan rumah dan gagal meraih kemenangan pada pertandingan sebelumnya, berinisiatif menyerang demi kemenangan pertama di Piala AFF edisi tahun ini. Sementara Timor Leste yang kalah 10-0 dari Thailand pada laga sebelumnya fokus pada pertahanan. Pada awal-awal babak pertama, Malaysia menguasai bola dan memainkan si kulit bundar di daerah pertahanan lawan,
namun tak bisa membongkar pertahanan rapat Timor Leste. Faisal Halim dan kawan-kawan kesulitan menciptakan peluang. Formasi 5-4-1 yang diterapkan pelatih Timor Leste, Simon Elisece, bisa meredam upaya pasukan Harimau Malaya mencetak gol. Pelatih Malaysia, Pau Marti Vicente, memasukkan Fergus Tierney menggantikan Lokman pada menit ke-32. Keberadaan Tierney terbukti bisa mengubah keadaan. Tierney memberi assist kepada Syafi Ahmad untuk mencetak gol pada menit ke-37. Malaysia memimpin 1-0. Pada menit pertama injury time, sebuah serangan balik Timor Leste yang dimotori Joao Pedro menghasilkan situasi berbahaya di area pertahanan Malaysia. Pergerakan Pedro melepaskan diri, kemudian disusul umpannya kepada Olagar Xavier, yang dengan mudah membobol gawang tuan rumah. Timor Leste berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Hanya berselang 2 menit dari gol pertama, Timor Leste mencetak gol kedua. Lagi-lagi dari sebuah skema serangan balik. Kali ini, Pedro yang menggiring bola melakukan eksekusi penyelesaian akhir dengan baik. Bola lengkung dari Pedro tak bisa dijangkau kiper Kalamullah Al-Hafiz. Hingga wasit Omar Mubarak meniup peluit tanda turun minum, keunggulan Timor Leste tidak berubah. Pada babak kedua, jalannya pertandingan tidak berubah, Malaysia tetap menguasai penguasaan bola. Tapi ya itu, permainan Malaysia hanya berkutat di lapangan tengah tanpa peluang, yang berarti di 15 awal babak kedua. Malaysia akhirnya bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-70 lewat gol Paulo Josue. Bisa menyamakan kedudukan, tim tuan rumah terus menggempur pertahanan Timor Leste. Malaysia akhirnya mencetak gol ketiga pada menit ke-83. Lagi-lagi Paulo Josue yang kembali membobol jala Timor Leste. Dia menyambar masuk umpan lambung Fazrul Amir, sekaligus membawa Malaysia unggul 3-2 dan jadi hasil akhir pertandingan sengit tersebut. Usai laga, meskipun menang atas Timor Leste, publik Malaysia masih menyuarakan kekecewaannya atas strategi sang pelatih. Mereka menilai pelatih Pau Marti hampir saja membuat timnas Malaysia menjadi bahan tertawaan negara-negara se-Asia Tenggara. Dia tidak cocok melatih tim nasional, kita hampir saja jadi tertawaan orang andai tim nasional gagal membalikkan keadaan. Tulis salah satu fans Malaysia di media X. Menanggapi hal tersebut, Pau Marti menyatakan bahwa ia bersedia mundur jika manajemen yang memintanya. Sebab, semua harus berjalan sesuai aturan. Semua ada aturannya, dan saya akan patuhi apapun keputusannya. Saya akan legawa menerima. Saya maklum dengan tuntutan supporter, tapi faktanya tim ini menang, kata Pau Marti dalam jumpa pers pasca laga. Dalam kesempatan yang sama, Pau Marti tak segan mengakui kalau permainan Harimau Malaya memang buruk saat menjamu tim lemah Timor Leste. Secara keseluruhan, kami sebenarnya bermain buruk. Komitmen pemain kami mengecewakan setelah 2 kali kebobolan melalui serangan balik, kata Pau Marti. Akan tetapi, pelatih asal Spanyol itu juga memuji respons pemain Malaysia yang mampu menyamakan kedudukan hingga membalikkan keadaan di akhir laga. Kami memang hampir kalah tadi, tapi para pemain meresponnya dengan memenuhi target kami, yakni memenangi setiap pertandingan. Mereka memiliki kualitas dan kecepatan, imbuhnya. Hasil ini membawa Malaysia ke puncak klasemen Grup A Piala AFF 2024 dengan 4 poin. Timor Leste mendekam di urutan buncit dengan 0 poin.